Wartawan bahkan menyebut AHY juga masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Wacana pertemuan tersebut pun disambut positif oleh banyak pihak. Jika benar terjadi, silaturahmi politik Puan dan AHY juga dianggap dapat mendinginkan hubungan Megawati dan SBY yang memanas sejak tahun 2004. Pertanyaannya kemudian, akankah pertemuan Puan dan AHY berujung rekonsiliasi hubungan PDIP dan Demokrat? Atau justru pertemuan tersebut hanya untuk menggoda partai berlambang Mercy ini lepas koalisi untuk mendukung Anies Baswedan? Tim TV One mengabarkan. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Kita ini, para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya, sambil menunggu toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Pertemuan atau silaturahim antar pimpinan partai itu bagus. Itu bagus, itu nggak ada yang itu kalau silaturahim itu bagus. Nah, ini sebetulnya nggak cukup Mas AHY dengan Pak Puan. Itu harus Pak SBY dengan Ibu Mega. Baru itu toh. Mulai dulu. Kalau Mas AHY sama Mbak Puan itu kan sudah pernah biasa. Jadi kalimatnya yang tidak pernah bertemu itu kan Pak. Ini kalimatnya nggak pas. Pertemuan Puan AHY akan mendinginkan ketegangan Mega SBY itu nggak pas itu. Ya pas, cuma akan lebih dahsyat lagi, akan lebih pas lagi, akan lebih afdol lagi, kan? Ya. Itu kalau Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi Nasdem nggak khawatir. Gitu kan? Kalau misalnya pucuknya dua-dua ketemu, jadi bareng loh. Ya, ini dulu komentar saya ini dulu. Oh, iya. Yang kedua, dalam politik itu mah harus cair, jangan anti sana anti sini. PDIP kan pernah menyatakan tidak mau ini dengan PKS, dengan koalisi, kira-kira gitu kan? Ya. Jadi menutup diri. Menurut saya karena semua kita ini sudah Pancasila, semuanya itu Pancasila. Ya. Ya, hanya di dalam memahami Pancasila, keberagaman itu tetap tercermin di situ. Bahwa ini ada nuansa Islam, ini nuansa sekuler, ini nuansa liberal, kan begitu kan? Ya. Tapi semuanya dalam Pancasila. Nah, karena itu kita harus terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja. Nah, termasuk hari ini ya kita sambut, nggak ada masalah, bagus. Nah, apakah kita tergoda? Motivasinya apa? Mereka terserah, apa saja motivasinya terserah. Tapi kami dalam koalisi perubahan itu sudah sepakat, kita sudah saling percaya, saling membangun trust, sudah sepakat, kesepakatan sudah dituangkan dalam bentuk piagam, selesai. Nah, setelah ini kemudian masih ada komunikasi itu nggak apa-apa, itu Melanggar piagam yang sudah ditandatangani? Nggak ada yang pelanggaran di situ. Jadi masing-masing tetap ada kedaulatannya untuk berkomunikasi dengan partai apa. Yang dibayangkan masyarakat begini, Gus. Saya yakin keimanan Partai Demokrat Istiqomah. Tidak goyah gitu ya. Itu sudah. Gus, tapi yang selama ini masyarakat bayangkan begini ya, kalau kita pakai permisalan begitu ya, calon manten. Yang satu kan Anies Baswedan sudah begadang-gadang akan meminang AHY sebagai cawapresnya. Tapi kok tiba-tiba ini bersandingan dengan yang lain begitu? Itu tidak berminang, itu berkomunikasi. Kalau minang kan mau gandeng untuk masuk koalisinya atau apa. Ada disebut AHY. Salah satunya. Ya nggak apa-apa dong. Dulu Nasdem juga menyebut Ganjar. Ya, meskipun ada yang persoalkan. Ya. Inilah kita terbuka. Ya. Kita terbuka. Habis lamaran dari Pak Anies katanya tidak kunjung ketika kita mau nikah kan, sebelum nikah kan kita sudah mandang siapa. Betul. Ya kita sudah sepakat. Jadi katanya lamaran dari Pak Anies belum kunjung turun. Jadi dialog
dialog dengan siapapun ya ini terbuka aja. Gitu. Loh, dari Demokrat sudah nyepakati sama juga dengan Nasdem dan PKS bahwa urusan wakil presiden semua diserahkan kepada calon presiden. Sudah, mau apa lagi? Oke, ini menarik. Kita tinggal tunggu saja. Ya, jadi Demokrat pun juga sudah komitmen kan? Oh iya. Oke. Nah, kalau misalnya ada manuver seperti kayak gini, ya, artinya tidak puas dong dengan komitmen tersebut di Partai Demokrat. Nah, mungkin Mas, ini juga harus di-clearkan dulu. Manuver seperti apa yang dibilang? Karena tentu yang kita dengar selama ini tidak ada manuver apa-apa. Pertama, sebelum komunikasi dibuka, setelah kebetulan Pak Hasto sebelumnya ya membuka komunikasi untuk bersilaturahmi dengan Partai Demokrat, kemudian ada pertemuan kedua sekjen sebelumnya sesuai dengan etika politik. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Nasdem, dengan tim kecil dari Nasdem, dengan PKS dan tim capres tentunya terhadap pertemuan ini. Jadi secara etika politik kita juga sudah ngobrol dulu, sudah ngasih tahu dulu nih sama koalisi perubahan kebetulan, dan setelah itu juga kami juga mengapresiasi dari tim dari Nasdem dan dari PKS menyambut baik komunikasi yang sebelumnya memang sempat tersendat antara PDIP dan Partai Demokrat. Jadi Demokrat tidak melihat ini sebagai godaan. Bukan dong, Godaan dari PDIP. bukan dong Mas. Ini saya Yang bahaya itu godaan dari setan yang Oke, sebenarnya nih Mbak, aku tuh di sini bukan cuman datang sebagai politisi Partai Demokrat, tapi juga sebagai politisi muda yang melihat justru ini adalah komunikasi yang baik antara dua pemimpin muda, antara Mas Ahaye dan Mbak Puan yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang yang selama ini rasanya dilihat publik kurang baik begitu. Iya. Biasanya kalau bisa ada nyinggung soal muda itu kan biasanya kan agak sedikit agresif ya, gitu kan? Ya kan? Di sebelah ini cukup senior loh. Oh iya, ya. ini kan jiwa muda yang penting ya Gus ya. Sebelum ke PDI Perjuangan ya, Iya. semuanya hasil itu bisa ada pertemuan di restoran ayam itu Iya. di Blok M ya. Iya. Itu apa hasil diskusinya sih? Apa sih yang dibicarain? Itu Info sebetulnya nggak ke teman-teman koalisi? tentu. Sudah ada komunikasi yang sangat terbuka antara. Jadi sama aja lah Mas, kalau misalnya kita ketemu teman, terus udah gitu udah ada pacar, udah ada pasti kan kita ngobrol juga kan ya sama pacar atau sama yang keluarga yang dikoordinasi. Oh iya, sudah. Dan kami menyambut baik kalau bisa dilihat juga beberapa segmen dari politisi Partai Nasdem, politisi PKS juga menyambut baik komunikasi ini. Tentu ini bukan Kayaknya nggak yakin deh kalau cuma ngomongin soal jelang pertemuan Puan Ahaye. Iya. Ada lainnya Ada lah. turunan-turunan diskusi-diskusi. Karena kan bertemunya di suatu tempat yang berkah katanya. Iya. Ayam goreng gitu ya. Ayam goreng berkah ya, Ayam semoga goreng. membawa berkah kan katanya. Kalau yang berkait di masjid atau di gereja. Oh gitu. jadi godaan itu dari setan yang terkutuk, yang Dan berkait beda di yang masjid mana atau di lagi gereja. enggak. Tapi tentu kita harus melihat konteksnya. Partai Demokrat tentu berharap bahwa konteksnya tidak disempitkan hanya untuk kontestasi Pilpres 2024. Kita tentu melihatnya ini sebagai sinergi dan kolaborasi dua pemimpin muda. Kalau kita lihat sekarang, tantangan anak muda zaman sekarang tuh makin besar gitu, apalagi tantangan bangsa dan negara saat ini. Jadi rasanya harus ada sinergi dan kolaborasi dari Ini kode ke berbagai. Gus Coy ini. Oh, iya dong. Jadi maksudnya begini, Anies pilih anak muda dong, gitu, disegerakan, gitu Gus ya. Anies juga muda. Oh iya. Mas Ahaye muda, sudah gabung di sini. Jadi Betul. Mas Ahaye pemimpin masa Saya depan. ngobrol sih kurang lebih gini misalnya kalau bikin Gimana, Pi? Kita udah mesra ya, kalau udah dibikin jadi. pameo ya, dibikin pameo-nya Gus ya, misalnya kan depan-depanan tuh Hasto Iya. sama Teguh Rifki gitu kan. Gimana bro? Belum deklarasi juga tuh jadi wakil sampean gitu. Terus katanya kan iya nih nggak jelas. Wah, Puan udah nyebut nama brother loh. Iya, gimana kalau diseriusin gitu ya? Iya. Jadi kompor-kompor. Nanti Mas Ahaye tidak bisa dikompor-kompor. Oke, kita melihat seberapa serius dari PDIP ini juga karena nama Ahaye ini kan sudah ada dari pernyataan Bu Puan ya, Ya. capres juga di PDIP. Nah, Ini Kak, Bang Andreas nih. Bang Andreas sebenarnya ini gimmick politik atau komunikasi biasa atau memang ada kejenjang serius sih Bang? Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Mbak Puan setelah Rakernas itu adalah satu bentuk apresiasi terhadap Mas Ahaye sebagai ketua partai, juga sekaligus respon terhadap apresiasi dari publik. Jadi melanjutkan apresiasi publik terhadap Mas Ahaye. Ya kita kan tahu bahwa dinamika politik yang berkembang di masyarakat
dan masyarakat memberikan apresiasi yang lumayan baik gitu terhadap Mas AHY gitu. Dan sebagai tokoh muda, ketua partai, orang muda, saya kira Mas AHY itu sangat pantas untuk diajak untuk berdialog gitu, untuk melihat bagaimana kepentingan bangsa ini ke depan dan menyamakan visi misi. Ya, orang berdialog itu kan tidak ada salahnya kalau selagi orang-orang muda yang masa depan politik ini masih panjang gitu kan. Kalau kita lihat bicara tentang Indonesia, visi Indonesia emas ke depan, terus kemudian menghadapi bonus demografi ke depan. Nah, inilah tanggung jawab orang-orang muda, pemimpin-pemimpin muda ini untuk ya mempertemukan tantangan dan visi-visi kebangsaannya. Yang kedua, saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah memecah kebekuan, icebreaker, untuk berbagai macam kebekuan politik yang terjadi baik di dalam hubungan antar kedua partai ini, juga mungkin terjadi di dalam kubu masing-masing gitu. Sehingga dengan demikian dialog dan komunikasi ini ya bisa berjalan lebih lebih terbuka gitu, lebih smooth antara para elit gitu untuk menghadapi ya tahun politik tahun depan nanti gitu. Dan ini salah satu hal yang positif seperti yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman bahwa respon publik terhadap hal ini sangat positif gitu terhadap dialog-dialog semacam ini. Jadi teman-teman di kubu perubahan pun melihat hal seperti ini sebagai sesuatu yang baik gitu. Dan kita tetap menjaga etika politik di dalam berdialog, berkomunikasi seperti ini. Bang, atas dasar apa sih Bang Andreas mengusik-usik koalisi lain gitu Bang? Kalau dikatakan mengusik-usik atas dasar apa? Pertama, apakah khawatir ya kan gitu? Atau mungkin untuk menambah lagi perolehan persentase Ganjar yang mungkin dari beberapa lembaga survei juga belum tembus-tembus juga tuh gitu loh, belum signifikan juga. Ada yang bilang demi investasi putaran kedua Bang. Ya, nggak apa-apa kan, tapi semuanya harus mulai dari berkomunikasi, berdialog. Kemudian hasil ujungnya seperti apa itu sangat mungkin terbuka untuk hal. Gus Coy kan nggak pernah juga khawatir dengan hal seperti itu kan. Jadi ya di dalam berpolitik itu kita harus melihat ini secara yang positif lah. Kita melihat ini secara positif, di mana orang berdialog, berkomunikasi, bahwa ada hal-hal yang sebelumnya ya tadi saya banyak ditanya juga oleh wartawan bahwa hubungannya sebelumnya hubungan yang dingin. Saya bilang dingin itu tidak berarti tidak ada komunikasi, jangan salah. Di politik itu komunikasi yang terbuka, yang sedang-sedang, yang sedikit tertutup itu biasa itu antara para politisi. Nah, sehingga kalau sekarang ada komunikasi yang lebih terbuka, itu adalah bagian dari melanjutkan tadi yang saya sebut apresiasi terhadap respon dari masyarakat terhadap Mas AHY sebagai seorang pemimpin, juga ya memecah kebekuan di dalam hubungan-hubungan yang terjadi selama ini. Dan itu adalah hal yang baik, karena itulah tugas politik. Sebagai politisi itulah baik Bang Andreas. Ya, tugas dari para pemimpin politik ini untuk melanjutkan respon dari masyarakat, melanjutkan atau memecah kebekuan dalam hubungan. Cairkan suasana Bang ya, karena yang menggoda itu kalau kata Gus Coy hanya godaan setan yang terkutuk. Dari pernyataannya Bang Andreas, nanti Gus Coy dan juga Mbak Diska boleh berkomentar lagi ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali usai satu. Rasakan nggak oleh Partai Nasdem? Kita udah nggak merasakan lagi tekanan. Sudah biasa ditekan. Udah biasa ditekan, udah biasa diintimidasi, ya sudah biasa dah. Siapa yang menekan dan intimidasi? Ya nggak tahu, wallahu alam. Mereka yang tahu dan Tuhan, sama malaikat pencatat. Yang godaan setan yang terkutuk itu tadi. Ya. Jadi kita mulai dari proses awal pencapresan Anies, memang di lapangan luar biasa.
ada demo, ada spanduk-spanduk penolakan, Ya. dan itu pasti bukan alamnya dari rakyat. Itu pasti ada yang bikin, pasti. Siapa mereka? Allah alam. Kita nggak bisa mikir. Tapi faktanya ada. Kita izin. Kali mau nanya sama Bang Andreas tahu nggak siapa pelakunya? Nah, dia orang baik ya, termasuk ini kawan Bang saya. Hugo nih, Bang Hugo. Ya, ya. Bang Hugo ini teman saya yang paling baik. Ya. Jadi Dia tahu semua, dia tahu semua. Tapi tidak mungkin terkatakan. Ya. Nah, dia tahu semua. Jadi tekanan untuk Anies bukan Karena tidak dia dirasakan ya. dia doktor, mengerti tentang teori politik, mengerti tentang etika politik. Mahasiswanya di sini loh. Gitu kan. Ngerti apa yang harus diungkapkan, apa yang tidak. Apa yang tidak disetujui di partainya, apa yang tidak itu dia paham. Perawan juga ini. Ya, Bang Andreas, komentar Anda Bang Andreas. Ya, soal yang godaan setan yang terkutuk itu loh, yang menggoda-goda kami itu adalah godaan setan yang terkutuk katanya begitu. Ya, kalau menebar kebaikan itu pekerjaan malaikat itu. Dan kemarin kan kalau kita ya dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY kan menyampaikan bahwa ya kalau itu menyangkut kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kita menyambut dialog-dialog seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa memang upaya-upaya ini adalah bagian dari pekerjaan politik untuk kebaikan bersama. Nah, Gus Joy dengan teman-temannya silakan menjaga perkawanan politik yang ada di kubunya Jokowi, yang ada di kubunya Mas Anies gitu. Jadi silakan menjaga kubu, tapi kita tetap melakukan dialog-dialog untuk kebaikan, untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dan itu adalah pekerjaan mulia tentunya. Oke, Mbak Adiska, kalau ini dari tadi bilangnya godaan-godaan, sebenarnya kalau yang digoda ini siapa sebenarnya? Mbak Ya, Diska, kita nggak tahu juga Iya. siapa yang menggoda. Siapa yang- Tapi yang namanya istilahnya tadi kan kita hormati koalisi masing-masing, koalisi Betul, Mas Anies dengan menjaga partai hal- koalisinya. iya, koalisi. Tapi diajak ketemu juga dan mau lagi diajak ketemu. Nah, gitu. sebenarnya ini konteksnya kita harus Namanya lihat jatuh cinta aja, awal dari tatapan dan komunikasi. Oke, Nah. udah. Cinta karena terbiasa Kita begitu kan ya. terbiasa. Enggak lah. Kalau Partai Demokrat orangnya setia-setia dan juga jelas kita menjaga etika politik begitu. Termasuk Jadi ketemu restoran ayam setia. termasuk setia karena sebelumnya kita sudah komunikasi dulu sebelumnya dengan tim kecil dan juga termasuk di dalamnya ada PKS, ada Nasdem dan ada tim Capres begitu, dan kami jelas sangat mengapresiasi karena PKS dan Nasdem juga menyambut baiklah hal ini. Tentu Tapi nggak takut teman-teman di koalisi baper nih. oh enggak lah, kalau kita kan koalisinya sangat terbuka ya Gus ya. Nah itu dia, sebenarnya ini juga yang harus kita tekankan bahwa ada dua kultur yang sebenarnya kultur yang harus kita bangun. Yang pertama adalah kultur saling percaya dan kultur untuk saling terbuka. Yang pertama kultur saling percaya yang kita lakukan di antara koalisi perubahan sekarang, kita saling percaya satu dengan yang lain, kita selalu membuka komunikasi terutama untuk di tim 8 sendiri yang mana itu adalah tim koalisi, tim kecil, juga kultur politik yang terbuka terutama untuk membuka komunikasi dengan siapapun. Kita nggak mau lah lihat kalau misalnya kita lihat 2019 gimana politisasi dan polarisasi luar biasa karena ada perbedaan. Justru kalau sekarang ada terbuka komunikasi antara dua koalisi yang berbeda antara Partai Demokrat dan PDIP, justru menurut saya ini harus dilihat sebagai sinergi kebangsaan, di mana nanti bukan cuman kalaupun nanti kita berbeda layar jelas karena sekarang kami ada di koalisi perubahan dan PDIP ada di koalisi yang berbeda, tapi kita walaupun berbeda tidak harus saling membenci satu Jadi ini dengan Mas lain. Walid, dulu setelah kita punya koalisi kan kita juga komunikasi Betul. dengan Golkar, undang Golkar juga ke Nasdem, Iya. dengan Nah, Pak Luhut aja ketemu sama Surya Nah Paloh itu juga. dia. Iya, kan? Jadi kan kenapa Jadi bukan, harus ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru biasa, ya. karena itu harus biasa. Dan juga sebelum Dengan Gerindra, ya kan? Betul. Ini kita lakukan komunikasi. Bahkan menawarkan mau juga komunikasi dengan PDIP. Ya kan, kami waktu itu Coba menawarkan. ya kita, iya kan? Pak Surya waktu itu kan menyatakan bahwa Komunikasi dengan bisa PDIP. juga dengan komunikasi PDIP, PDIP. ya, Mega, tapi kurang bersambut. Banyak kurang bersambut pada Kenapa saat Bang itu. Andreas? Kok Saya kurang tidak tahu, tapi itu hak masing-masing. Iya, Tapi iya. intinya adalah dari kami itu
komunikasi itu memang harus kita lakukan. Silaturahmi harus jalan terus. Kita ini semuanya untuk bangsa negara. Jangan ada yang merasa paling benar, jangan ada yang merasa paling nasionalis, jangan ada yang merasa paling punya hak untuk mewarisi negara ini. Semua rakyat Indonesia punya hak yang sama ya untuk dipilih, memilih, memikirkan negeri ini bagaimana supaya lebih baik. Bang Andreas, sinergi dan kolaborasi lah. Boleh tuh Bang, disambut Bang pernyataan Gus Coy Bang. Silakan Bang. Ya, betul apa yang disampaikan Gus Coy. Gus Coy ini kan kawan lama saya tahu apa yang dia pikirkan. Itu hal yang saya kawan lama, saya tahu juga apa yang dia Surya pikirkan. Paloh dan PDIP-nya kapan ini? Kenapa? Ya Gus Coy pertemuan sudah PDIP dengan Surya Paloh-nya, dengan Nasdem-nya. Kan kita sudah tahu gitu, artinya pagi-pagi sudah menyatakan bahwa ya kita ini menempatkan diri untuk berbeda ya, tidak apa-apa gitu, artinya kita menghormati Gus Coy dengan dengan pimpinannya, dengan posisinya gitu kan, dan itu yang itu yang sudah terjadi karena inilah dinamika demokrasi yang ada di bangsa ini gitu, sehingga kalau Gus Coy ada dengan koalisinya untuk melakukan perubahan dan antitesa terhadap kami ya itu adalah hak dan wilayahnya Gus Coy dong. Jadi ya kemudian bahwa apakah ada teman-teman Gus Coy yang kita ajak untuk berdialog, sah-sah aja gitu, artinya ini untuk mempertemukan, melihat bagaimana antara perubahan dan kemudian antara melanjutkan ini di mana ini poin-poin yang bisa bertemu di dalam proses untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya kan mudah-mudahan setelah Partai Demokrat dengan PDIP, terus kemudian Nasdem dengan PDIP, ini kan semuanya adalah kultur politik terbuka. Nah, anak muda terbuka. Nah, kan gitu kan. Ada nggak ngelihat waktu itu Pak Surya Paloh menerima kunjungan Mbak Puan, ngerangkulnya itu udah kayak anak. Oh iya, mereka itu hubungan sudah lama. Nah, sebelum orang lain berhubungan. Sudah ada hubungan antara Nasdem dan PDIP. Dengan Pak Taufik Kemas, Mbak Puan. Kan manggilnya aja Om. Panggil aja Om. Nah, tadi sempat disinggung perubahan dalam keberlanjutan. Cuma berani nggak PDI Perjuangan ngegodainnya ke pusat epicentrumnya? Gitu ibaratnya kan? Ya Pak Andreas ya. Terima kasih Gus Coy. Terima kasih Gus Coy. Semoga baik semuanya. Jika nanti terpilih menjadi wakil rakyat, Yayu akan fokus pada isu perempuan dan olahraga yang menjadi basicnya. Jadi ini pindah kendaraan. Ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang di PDIP. Dari biru ke merah. Ya. Saya orang Jogja, saya mau kemana? Saya ingin kalau mewakili representatif itu ya buat Yogyakarta. Dan kembali lagi, saya kalau di PKB olahraga dari main pon sampai akhir 3 hari, saya nggak pernah main buat Mas, saya main buat Jogja. Jadi saya pikir kalau akhirnya terpanggil satu politik ya. Artis-artis senior yang ada di sana, bagaimana kita mesti duduk bersama. Bagaimana kita rawat budaya kita, kesenian kita untuk kita kembangkan bersama-sama. Dan butuh strategi kebudayaan untuk itu. Jangan pernah mau budaya kita digantikan oleh budaya asing. Ada banyak cinta untuk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini. Luar biasa. Dari Bogor, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Usep Saripudin, Kumaidi, Diwan mengabarkan. Mengingat suara PKS di Kota Bogor pada pemilu 2019 lalu, berhasil mendapatkan jumlah kursi yang cukup signifikan dengan menempatkan 10 anggota DPRD. Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyapa para relawan pendukungnya di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur dalam gelaran silaturahmi relawan Ganjar Pranowo dengan tajuk Merawat Jiwa Nusantara. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyampaikan orasi kebangsaan dengan menegaskan perlunya strategi kebudayaan untuk menjaga jiwa Nusantara di tengah upaya percepatan kemajuan bangsa.
Dalam kunjungannya, Gus Kausar hadir bersama Gus Miftah beserta rombongan. Momen perjumpaan itu mereka berbincang mengenai banyak hal. Bahkan Gus Kausar sempat mengungkapkan kekagumannya pada ruang kerja Prabowo yang dipenuhi oleh foto-foto tokoh TNI yang pernah berjuang untuk tanah air. Prabowo menjelaskan foto-foto tersebut mulanya hanya disimpan di ruang penyimpanan Kemenhan RI, dan namun Prabowo berpendapat bahwa potret-potret tersebut sebaiknya dilihat oleh lebih banyak orang. Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pendakwa ke ruang kerjanya dan telah berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan. Gor Ciracas, Jakarta Timur menjadi lokasi berkumpulnya ribuan relawan pendukung Anies Baswedan. Acara diprakarsai oleh legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai PKS Kiai Haji Muhammad Tamrin. Relawan yang hadir dari 4 kecamatan di Jakarta Timur bertekad mendukung penuh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Muda Ganjar menggelar kegiatan coaching klinik futsal bersama Tommy JB di lapangan Barokah, Jalan Lintas Bar Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungan relawan Ganjar Pranowo kepada anak muda di Kota Palembang. Dalam kegiatan ini dihadirkan pula pelatih profesional agar para milenial semakin meningkatkan kemampuannya dan menjadi pemain futsal profesional di berbagai ajang nasional bahkan internasional. Dari Jakarta dan dalam kunjungannya, Sandiaga Uno ke Pondok Pesantren An-Nur meminta para santri menguatkan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren. Sementara itu, para santri mendoakan Sandiaga Uno untuk menang dalam kontestasi politik pada pemilu 2024 mendatang menjadi wakil presiden. Menanggapi merapatnya Sandi ke P3, Sandi tidak menampik hal tersebut. Ia akan berkolaborasi dengan Ketua PLT atau PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Ya, mohon didoakan dan saya akan berkoordinasi dengan Mardiono. Harapannya yang kita ingin bangun adalah percepatan pembangunan khususnya di ekonomi, di mana dari data-data terakhir kita punya waktu yang sangat sempit untuk mewujudkan Indonesia. Oleh karena itu kita harus segera menentukan bahwa prioritas utama dari ekonomi kita adalah bidang ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga kestabilan harga bahan pokok, dan melahirkan ekonomi yang berkelanjutan. Saya masuk kontestasi Cawapres yang nanti itu namanya Pak Mardiono. Tadi juga akan jadi capres, terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Amin. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan bersama Komnas HAM mendeklarasikan pemilu ramah HAM di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Menghindari bebas hoax, fitnah, dan juga ujaran kebencian di dalam pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang, P3 menandatangani dan menyepakati akan menjalankan pesta demokrasi dengan santun dan juga beretika untuk memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Isi dari deklarasi pemilu ramah HAM tersebut menjamin pemenuhan hak pilih kelompok dan mewujudkan pemilu serta pilkada serentak 2024 yang bebas, diskriminasi, kekerasan, dan juga